Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Resti Putri dengan NIM 632400044, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika. Judul yang kita ambil yaitu Penerapan Anggaran Upah Tenaga Kerja Langsung dalam Meningkatkan Produktivitas Studi Kasus pada PT Wijaya Tirta Makmur. Saya Fitriana Novianti dari kelas 634A03 dengan NIM 632403343. Latar belakang dari studi kasus yang kami ambil yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja langsung merupakan komponen besar dalam produksi. Karena merupakan komponen besar, maka perlu perencanaan agar biaya efisien dan juga efektif. Yang ketiga, anggaran digunakan untuk mengontrol biaya dan juga menghindari pemborosan. Adanya pengontrolan biaya dan menghindari pemborosan ini, maka biaya tenaga kerja langsung itu berfungsi sebagai planning atau perencanaan dan juga sebagai controlling, yaitu pengendalian. Adapun tujuan dari studi kasus kami yaitu yang pertama, mengetahui konsep anggaran tenaga kerja langsung pada PT Wijaya Tirta Makmur. Yang kedua, menganalisis penerapan di perusahaan terutama pada PT Wijaya Tirta Makmur. Yang ketiga, menilai peran terhadap produktivitas. Yang keempat, mengidentifikasi kendala maupun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu anggaran tenaga kerja langsung, yang kedua, bagaimana penerapannya di perusahaan, dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas, yang keempat, apa kendala dalam pelaksanaannya. Landasan teori. Yang pertama, anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan dalam bentuk angka. Setiap perusahaan yang didirikan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dari kegiatan produksi barang maupun jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan perlu memiliki perencanaan yang matang agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Oleh karena itu, digunakannya penerapan anggaran berfungsi sebagai pedoman kegiatan atau pengendalian biaya. Yang ketiga, disusunnya anggaran perusahaan itu berdasarkan anggaran penjualan, lalu produksi, lalu biaya. Yang keempat, biaya tenaga kerja langsung berkaitan langsung dengan produksi. Profil perusahaan PT Wijaya Tirta Makmur. PT Wijaya Tirta Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang berlokasi di Jalan Kalijudan, Madia, Surabaya. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis produksi konveksi seperti kaos, rompi, kemeja, celana, wearpack, jumpsuit, topi, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan aktivitas produksinya, perusahaan melibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di berbagai bidang, seperti desain, pembuatan pola, cutting, sablon, bordil, penjahitan, hingga finishing. Selain itu, perusahaan juga telah menetapkan standar upah tenaga kerja langsung untuk setiap jenis produksi yang dilakukan. Sebelum proses produksi dimulai, perusahaan terlebih dahulu menyusun perencanaan melalui dokumen seperti surat perintah kerja atau bisa kita sebut sebagai SPK. Dokumen ini berisi informasi mengenai jenis produk, jumlah pesanan, ukuran, serta desain yang akan dikerjakan. SPK digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kerja agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, kita membahas sistem upah yang diterapkan. Terdapat dua jenis tenaga kerja, yaitu sistem borongan yang dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, serta sistem harian yang didasarkan pada waktu kerja. Metode perhitungannya juga cukup jelas, yaitu menggunakan direct labor hours atau jam kerja, dikalikan dengan tarif, kemudian upah per jam dikalikan waktu kerja, serta upah per unit dikalikan jumlah produksi. Dengan metode ini, perhitungan upah menjadi lebih terukur dan sesuai dengan kontribusi tenaga kerja. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem yang diterapkan sudah cukup terstruktur dan jelas. Perusahaan juga menggunakan SPK sebagai panduan kerja yang mencakup perencanaan sebelum produksi serta pengendalian biaya. Dengan adanya sistem ini, biaya tenaga kerja menjadi lebih terukur dan fleksibel, sehingga dapat mendukung efisiensi serta meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, kita melihat dampak sistem upah terhadap produktivitas tenaga kerja. Dari sisi positif, sistem borongan terbukti mampu meningkatkan produktivitas karena pekerja termotivasi untuk menghasilkan lebih banyak produk. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih sesuai dengan output yang dihasilkan. Namun, terdapat juga beberapa risiko, yaitu pekerja cenderung lebih fokus pada kuantitas dibandingkan kualitas, sehingga berpotensi menurunkan mutu hasil produksi jika tidak diawasi dengan baik. Dalam penerapannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, proses pelaporan yang masih memerlukan waktu cukup lama sehingga kurang efisien. Kedua, adanya ketergantungan pada pihak luar seperti sablon dan bordir yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi. Ketiga, beban kerja yang cukup tinggi sehingga perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja agar operasional dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai kesimpulan, anggaran tenaga kerja langsung memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan. Anggaran ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian biaya agar penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Secara keseluruhan, sistem yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik dan mampu mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun demikian, masih diperlukan adanya peningkatan dalam hal pengawasan, serta pengembangan sistem agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan konsisten.